Halo Bapak Ibu, kembali lagi di channel Simak seputar informasi masa kini. Di video ini saya akan membagikan soal pretest PPG dan P3K bidang studi Bahasa Indonesia tahun 2022. Bagi Bapak Ibu yang baru ketemu channel ini, yuk di subscribe, like, dan share ya. Juga nyalakan loncengnya supaya Bapak Ibu nantinya bisa mendapatkan notifikasi untuk video-video bermanfaat lainnya. Soal nomor 1, cermati kalimat berikut. Adik saya yang baru datang dari Amerika sedang mempelajari bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari. Inti kalimat tersebut adalah A. Adik saya baru datang dari Amerika. B. Dia mempelajari bahasa sehari-hari. C. Adik mempelajari bahasa Indonesia. D. Dia sedang mempelajari bahasa. E. Dia baru datang dari Amerika. Jawaban yang paling tepat adalah C. Adik mempelajari bahasa Indonesia. Soal nomor 2, kejadian ini tentu menjadi hikmah bagi para orang tua dan insan pendidikan agar memperhatikan aspek-aspek akhlak dan etika dalam keluarga serta pendidikan di sekolah agar hal serupa tidak terulang kembali. Cuplikan tersebut termasuk ke dalam bagian A. Resolusi, B. Tesis, C. Koda, D. Komplikasi, E. Orientasi. Jawaban yang benar adalah C. Koda. Soal nomor 3, angin bertiup sepoi-sepoi, cuaca begitu cerah semerlang terkena sinar rembulan, bintang-bintang bertaburan di atas langit seperti permata bertebaran di atas permadani. Di sebelah sana melancarkan biduk para nelayan yang sedang mengadu nasib dan untung, menentang besarnya gelombang yang penuh dengan mara bahaya. Latar dari kutipan novel tersebut adalah A. Malam hari di langit biru, B. Malam hari di laut lepas, C. Pagi hari di samudra raya, D. Siang hari di tengah laut, E. Maghrib sewaktu azan maghrib. Jawaban yang tepat adalah B. Malam hari di laut lepas. Soal nomor 4, di sebuah padang rumput ada 3 ekor biri-biri bersaudara. Karena masih kemarau, padang rumput mulai mengering. Ketiga biri-biri itu bingung dan mulai merasa khawatir. Badannya mulai menjadi kurus karena kurang makan. Akhirnya mereka berunding untuk pindah ke tempat lain. Si sulung mengusulkan agar mereka pindah ke padang rumput lain, tetapi mereka harus menyeberangi sungai yang ada titian di atasnya. Cuplikan tersebut lebih banyak mengandung unsur A. Penokohan, B. Amanat, C. Alur, D. Latar, E. Tema. Jawaban yang paling tepat adalah D. Latar. Soal nomor 5, ibu membeli sayur-sayuran di pasar tradisional. Kalimat manakah yang berpola sama dengan kalimat di atas? A. Para petani menanam padi di pagi hari. B. Paman bercukur menggunakan pisau cukur. C. Anak-anak bermain dengan gembira di lapangan. D. Burung-burung bersahutan di pagi hari. E. Langit malam ini bertaburan bintang-bintang. Jawaban yang tepat adalah A. Para petani menanam padi di pagi hari. Soal nomor 6, kalimat manakah terdapat penggunaan tanda baca yang salah? A. Aku hanya membawa beberapa alat tulis, tas, dan buku-buku.
B. Dia sangat pandai bergaul di kampus, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. C. Ayahnya bukan pegawai bank, melainkan manajer di salah satu perusahaan swasta. D. Anita tidak mau kuliah lagi karena diejek oleh teman-temannya. E. Tahukah kau dari mana suara teriakan tolong barusan? Jawaban yang benar adalah D. Anita tidak mau kuliah lagi, karena diejek oleh teman-temannya. Seharusnya di kalimat ini tidak ada penggunaan koma. Selanjutnya soal nomor 7. 1. Alia menulis surat. 2. Ibu bertamu ke rumah bibi. 3. Surat ditulis Alia. Contoh tersebut termasuk ke dalam kalimat A. Langsung, B. Verbal, C. Lengkap, D. Tidak langsung, E. Nomina. Jawaban yang tepat adalah B. Verbal. Soal nomor 8. Berburu ke padang datar mendapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar ibarat bunga kembang tak jadi. Puisi tersebut tergolong puisi A. Roman, B. Pantun, C. Gurindam, D. Bebas, E. Syair. Jawaban yang tepat adalah B. Pantun. Soal nomor 9. Secara umum, struktur teks narasi sejarah terdiri dari 1. Orientasi atau pengenalan, 2. Urutan peristiwa atau rekaman peristiwa, 3. Reorientasi atau penutup. Berikut ini adalah isi teks narasi sejarah bagian reorientasi atau penutup yang benar ialah A. Inti pembahasan buku atau bab buku atau artikel yang merupakan analisis kritis dari aspek pokok yang dibahas dalam buku atau bab buku atau artikel itu. B. Urutan-urutan rekaman peristiwa yang disusun secara kronologis. C. Rangkaian peristiwa tersebut tersusun secara kronologis. D. Simpulan, penilaian, pendapat, komentar, atau opini penulis mengenai peristiwa sejarah yang diceritakan di dalam teks. E. Permulaan atau pengenalan yang letaknya di awal dari suatu isi teks narasi sejarah. Jawaban yang paling tepat adalah D. Simpulan, penilaian, pendapat, komentar, atau opini penulis mengenai peristiwa sejarah yang diceritakan di dalam teks. Soal ke-10. Bacalah dengan cermat teks deskripsi berikut ini. Rumah Dani terletak di depan rumahku. Di halaman rumahnya terdapat pohon mangga besar yang membuat suasana terasa teduh dan segar. Bunga-bunga indah menghiasi bagian depan rumahnya dan terasa harmonis dengan dinding rumah berwarna putih dengan pintu dan jendela berwarna hijau. Lantai keramik berwarna putih bersih di teras rumahnya membuat keharmonisan itu menjadi sempurna. Jika ditinjau berdasarkan isinya, teks tersebut termasuk teks deskriptif, A. Objektif, B. Spasial, C. Temporal, D. Subjektif, E. Identifikasional. Jawaban yang paling tepat adalah E. Identifikasional. Itu dia 10 soal pretest PPG dan P3K bidang studi bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share.